Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur bahwa tuntunan dan kasih Tuhan senantiasa kita alami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Tidak terasa, kita boleh menikmati sukacita kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75. Sekalipun di tahun 2020 ini, kita diselimuti dengan pandemi COVID-19, namun kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Untuk itu, mari kita memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema kita pada Minggu 23 Agustus 2020, yaitu Allah merancang kemerdekaan. Dan yang akan menjadi pemimpin ibadah kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Pendeta Antoni Arisura STH. Mari kita puji, mari kita muliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 17 ayat yang pertama dan yang kedua. Sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya, kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Soraklah isi dunia, puji haleluya. Mari kita puji, mari kita muliakan Tuhan. Bait yang kedua. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia, puji haleluya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, Allah Tritunggal bertemu. Sertamu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan melalui Mazmur berbalasan yang akan kita baca secara berbalasan dari Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, Kira Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita,
maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. maka telah mengalir melingkupi diri kita. Air yang meluap-luap itu Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung. Dari jerat penangkap burung, Jerat itu telah putus. dan dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Mazmur 124 ayat yang pertama. Hai umat Israel, berkatalah. Hai umat Israel, berkatalah, jikalau kita tadi sokongnya, ketika musuh datang menyerang, ibarat mangsa kita ditelan. Jikalau kita tadi sokongnya. Mari kita berdiri, kita akan mendengarkan hukum kasih di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Firman Tuhan, hukum mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama, yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita respon hukum kasih itu dengan menyanyikan bahasa kasih. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Silakan duduk. Mari kita masuk dalam pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita mendengarkan, saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui bahwa betapa seringnya kita mendukakan Tuhan dan sesama kita. Baik melalui tutur kata, tindakan maupun yang pikiran kita dan kata hati kita.
Mari kita terbuka di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Kita puji Tuhan, PKJ 43 ayat 1 sampai 4. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mazmur 124 ayat 6 sampai 7. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. Gunung
Mari kita berdoa buat persembahan kita yang kita sudah berikan. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, di mana Tuhan boleh melayakkan kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan itu ya Tuhan boleh dipakai dalam pelayanan Tuhan, dan yang masih sisa pada kami, kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami mengelolanya dengan baik. Terimalah doa kami ya Tuhan dan persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Indonesia negaraku, Kidung Jemaat 336, ayat yang pertama dan keempat. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara-saudara, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan telinga kita untuk mendengar sabda Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Karena betapa bahagianya kami hadir dalam persekutuan orang-orang percaya dalam hari yang Kau kuduskan bagi kami, untuk menyatakan Allah merancang kemerdekaan bagi kami semua. Inilah kami ya Tuhan, untuk merenungkan itu, karuniakan kami Roh Kudus, menolong kami membuka hati, pikiran dan telinga kami untuk kebenaran firman. Karena dengan demikian kami akan memperoleh hikmat apa arti Allah merancang kemerdekaan itu. Ya Tuhan, ampunilah kami sebagai manusia yang berdosa, yang Kau layakkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke 22. Keluaran pasal 1, ayat yang pertama sampai ke 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Sebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf.
Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, semakin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan-perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab memberi judul Persembahan yang Benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita.
Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita membaca Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sekali lagi, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Ure sumanga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pagi ini, dan ini kita renungkan sepekan, Allah merancang kemerdekaan. Tema ini akan berbicara tentang cara Tuhan memakai umatnya, dan itu adalah kemurahan dan kasih karunia Allah di dalam hidup umatnya. Allah merancang kemerdekaan
dengan menggunakan siapa saja yang Allah mau pakai. Kita melihat dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22, cara Tuhan merancang kemerdekaan itu melibatkan semua orang, umat pilihannya. Di sana ada Yakub, Yusuf, dan juga bidan-bidan. Untuk membebaskan umat Allah dari berbagai tekanan orang-orang Mesir. Dan itu menggambarkan bagaimana Allah merancang kemerdekaan itu bagi umatnya, sekalipun mereka mendapat tekanan-tekanan yang luar biasa. Di tengah-tengah bangsa atau orang-orang Mesir, termasuk Firaun. Dan ini menjelaskan kepada kita bahwa sekaligus memperlihatkan rancangan kemerdekaan Allah bagi umatnya di tengah tekanan kehidupan ini. Dan itu menjadi nyata bagi kita dalam kehidupan kita setiap hari. Di tengah tekanan-tekanan kehidupan ini, dan kita melihat kuasa Allah disaksikan oleh bidan-bidan itu. Di ayat 17, saudara-saudara, kalau kita baca Keluaran 1 ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudara-saudara, begitu dahsyatnya Allah merancang kemerdekaan bagi umat Allah, sekalipun tekanan-tekanan dari berbagai pihak untuk menggagalkan rancangan Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkan rancangan Allah bagi umatnya. Tentu dalam hal ini, saudara-saudara, dari sisi umat Allah, tentang rancangan Allah memerdekakan itu, kita melihat mereka mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan ini dibuktikan bagaimana surat Roma menyatakan itu kepada kita. Bahwa ketika Allah merancang kemerdekaan itu, maka dari pihak manusia juga bersedia mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena Tuhan mau pakai mereka untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang manusia kehendaki. Karena itu dalam Roma pasal 12 menyatakan Allah merancang kemerdekaan karena kemurahannya mau menebus manusia, dan manusia mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan ini dinyatakan oleh bidan-bidan tadi dalam Keluaran. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Matius, dalam bacaan kita sangat jelas. Matius 16 ayat 13 sampai 20, ketika Yesus mengajukan pertanyaan kepada murid-murid, dan ini menggambarkan cara Tuhan menyatakan kehendaknya akan kemerdekaan kepada umatnya, sehingga mereka mempunyai kepastian hidup. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Apa kata orang? Mereka mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Dan ini belum jelas.
Lalu Yesus bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku ini? Simon dengan tegas mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus tahu perkataan itu bukan dari manusia, tetapi dari kuasa Allah yang mau menyatakan sekaligus pembebasan kepada Petrus untuk yakin tentang Allah. Sebab apa yang akan terjadi kepada Petrus sesudah ia mengatakan Mesias selanjutnya, Petrus juga menyangka. Karena itu pembebasan sekaligus pribadi Petrus dan umat Allah. Sehingga Allah menyatakan di dalam Yesus Kristus, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang itu. Nah, saudara-saudara, ini berimbas kepada kita sekarang untuk meyakini bahwa Allah merancang kemerdekaan itu bagi kita. Dan ini juga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, Allah mau menyatakan itu bagi kita semua. Sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bangsa yang percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang menganugerahkan kemerdekaan itu bagi kita. Dan Allah yang memakai umat, yaitu para pahlawan, para pejuang. Demikian yang menjadi keyakinan kita bahwa Allah memakai umatnya sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Allah rancang, dan ia menggunakan siapa saja yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan itu. Karena itu di dalam Matius pasal 16 ayat 13 ini, mau memberi kepastian kemerdekaan yang dirancang oleh Allah di dalam Yesus Kristus, membebaskan umat manusia dari dosa. Sehingga Yesus mengatakan di ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama, bahwa Allah akan hadir melawat umatnya, menebus umatnya, bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Allah, kemurahan Allah untuk dinyatakan bagi dunia di dalam Yesus Kristus. Karena itu kita bersyukur sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah menyatakan itu pembebasan, memerdekakan kita dari dosa dan kuasa maut. Karena dikatakan di dalam bacaan kita, saudara-saudara, di ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara, Allah merancang kemerdekaan bukan hanya secara fisik, tetapi rohani kita, hidup kita dijamin di dalam Kristus. Karena dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bagi kita sekarang yang hidup, saudara-saudara. Allah merancang kemerdekaan bagi hidup kita, melewati yang dikatakan alam maut menuju kepada hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan yang menyatakan itu kepada kita di dalam Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan informasi atau penyampaian yang ke depan akan kita jalani bersama-sama. Yang pertama, ibadah hari Minggu untuk Jemaat Silo Campagaya masih akan dilaksanakan secara virtual atau live streaming dari masing-masing tempat atau di rumah kita masing-masing. Dan jika Tuhan berkenan, ibadah di gereja akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020. Saya ulang kembali, jika Tuhan berkenan, ibadah di gedung gereja akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020. Yang kedua, pada lembaran liturgi yang dibagikan, sekiranya kita lebih memperhatikan dan lebih memahami petunjuk menjalani tatanan kehidupan baru atau new normal Jemaat Silo Campagaya. Yang ketiga, untuk dapat mengikuti ibadah live streaming dapat diakses pada channel YouTube dengan mengetik Gereja Toraja Jemaat Silo pada kolom pencarian. Yang keempat, kiranya pundi persembahan ibadah, baik itu jemaat, PPGT, SMGT, dan amplop bulanan dapat diteruskan melalui majelis gereja di kelompok masing-masing, atau bisa disetor ke koordinator majelis yang ada di kelompok masing-masing, ataupun melalui pembimbing sekolah minggu atau pengurus OIG yang bersangkutan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa, yang telah merancang kemerdekaan bagi kami umat-Mu yang percaya di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur peserta ibadah boleh mendengar dan bersama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga, dalam pendidikan dan pertumbuhan anak-anak dalam masa COVID ini. Kami percaya Tuhan memberikan kemampuan mereka, ayah ibu, yang membimbing anak-anak mereka untuk lebih baik lagi dan semakin dekat kepada Tuhan. Kami percaya ini cara Tuhan memerdekakan kami, bahwa semakin seriusnya orang tua memperhatikan anak didik anak-anak mereka dalam pertumbuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sehingga mereka lebih baik lagi dalam mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Tuhan. Kami berdoa juga pencari kerja, kami berdoa dalam penyelesaian studi, kami berdoa pemuda, kami berdoa orang-orang yang berulang tahun. Tuhan memberkati mereka dalam sukacita itu. Kami berdoa yang sakit, yang juga menyaksikan live streaming ini. Tuhan berkuasa atas mereka, membebaskan mereka dari sakit penyakit. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh memperoleh kesembuhan dan terus menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi lanjut usia orang tua kami. Tuhan, peliharakan mereka yang tidak mampu lagi bergerak. Tuhan berkenan memberikan kemampuan mereka untuk menghayati apa yang menjadi anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa jemaat yang berduka cita, hiburkanlah dengan kuasa-Mu ya Allah, sehingga mereka merasakan kehangatan kasih Allah
dalam suasana itu Allah hadir, memberkati, menghibur dengan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, jika Engkau berkenan pada kami akan membuka ibadah tanggal 6 September 2020, rumah Tuhan terbuka untuk mereka beribadah. Karena itu ya Tuhan, pakailah majelis gereja, hamba-hamba Tuhan ini, baik itu organisasi intragerejawi yang juga akan terlibat dalam pembukaan itu, bahkan jemaat. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melakukan itu atas kuasa, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Kami berdoa tim multimedia, Tuhan memberkati mereka dengan upaya yang serius untuk menyatakan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan demi kemuliaan Tuhan. Entoria, Yanis, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka mempersembahkan itu demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami pelayan-pelayan hari ini untuk menyatakan kemerdekaan bagi kami di dalam Yesus Kristus, dan bagi bangsa Indonesia yang merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan berkenan semakin pemimpin diperlengkapi dengan kuasa-Mu dan menyatakan kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita mendengar petunjuk hidup baru dalam Matius 16 ayat 19. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 345, sertai kami Tuhan. Pergilah, jalanilah kehidupan anugerah Tuhan dengan tetap setia pada perintahnya. Peliharalah kehidupan yang rukun dengan menghargai perbedaan, saling mengampuni dan saling mengasihi. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita pada siang ini, dan setiap orang yang boleh dipakai Tuhan sehingga ibadah online saat ini boleh berjalan dengan baik. Ada Bapak Pendeta, Bapak dan Ibu Majelis yang bertugas pada siang ini, kantoria, pemusik, dan juga tim multimedia. Kiranya pelayanan kita pada saat ini semua buat kemuliaan Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Kita naikkan pujian ini sebagai lagu penutup ibadah kita. PKJ 241 ayat yang pertama. Jemaat yang ada di rumah, silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan bahwa kita dapat melangsungkan ibadah live streaming ini yang ditolong oleh Tuhan melalui multimedia. Dan kita bersyukur jemaat Tuhan dapat menyaksikan ibadah itu dengan baik. Terpujilah Tuhan. Dan kita berterima kasih atas pelayanan multimedia ini. Dan kita akan menyongsong hari baru, tatanan baru, kehidupan baru, cara baru. Pada tanggal 6 September 2020 kita persiapkan diri kita dengan protokol kesehatan. Agar kita melakukan itu dengan pujian, syukur kepada Tuhan yang berkenan kepada kita untuk ibadah seperti biasa dengan mengikuti protokol kesehatan. Terpujilah Tuhan, sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati kita.